Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alifa Gayaka. Saya dari tingkat 2 kelas B. Di sini saya mau sedikit menceritakan bagaimana saya di masa lalu dan bagaimana saya di masa sekarang. Nah, kalau ditarik jauh ke belakang, sempat ada fase dimana saya cukup sulit untuk mengungkapkan apa yang saya mau dan juga apa yang saya inginkan gitu. Hal ini tuh bikin orang-orang di sekitar saya, khususnya orang tua saya, bingung. Apa sih sebenarnya yang anak ini mau gitu. Karena dulu saya cuma bisa nangis. Kalau enggak saya diem gitu. Kalau misalkan saya sebenarnya kayak punya keinginan gitu untuk aku pengen ini, aku lagi ngerasain ini, tapi kayak saya terlalu takut dengan respon orang-orang di sekitar saya pada saat saya mengungkapkan apa yang saya mau dan saya rasakan, seperti itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, hal itu berubah gitu. Sekarang saya lebih berani untuk mengungkapkan apa yang saya mau, apa yang saya rasakan, kayak ide-ide apa yang saya pikirkan atau yang saya punya, seperti itu. Nah, tapi ada hal lain yang menjadi tantangan baru, yaitu adalah sebenarnya saya bukan tipe orang yang malu untuk berbicara di depan umum gitu. Tapi justru saya cukup punya banyak ide ataupun hal-hal yang menumpuk, pikiran yang menumpuk di kepala saya. Nah, hal itu tuh membuat saya cenderung berbicara dengan cepat karena di kepala saya, kalau misalkan saya tidak buru-buru mengungkapkan apa yang ada di kepala saya jadi cepat lupa gitu. Jadi kayak di tengah-tengah saya ngomong, saya bisa tiba-tiba lupa gitu kalau misalkan tidak buru-buru diungkapkan. Makanya orang-orang sekitar saya selalu bilang saya berbicara terlalu cepat, seperti itu. Jadi kadang saya harus mengulangi perkataan saya karena orang-orang di sekitar saya belum mencerna atau belum mengerti apa yang saya ungkapkan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana saya sekarang? Karena itu tadi omongan orang-orang di sekitar saya yang bilang kalau misalkan cara berbicara saya terlalu cepat. Saat ini saya lebih belajar untuk mengontrol tempo berbicara saya sehingga orang-orang di sekitar saya lebih paham apa yang ingin saya sampaikan. Dan juga sekarang saya lebih terbuka dan mampu mengutarakan gagasan, ide, ataupun perasaan saya gitu. Terkadang itu cenderung membuat saya oversharing kepada orang lain, maaf ya, orang-orang di sekitar saya. Nah, saat ini juga saya masih terus belajar untuk melatih ketenangan saya saat berbicara, seperti itu. Juga menyusun alur pembicaraan saya atau topik pembicaraan saya agar lebih terstruktur dan juga enak dan mudah dipahami oleh orang-orang di sekitar saya, seperti itu. Proses belajar ini juga mengajarkan saya bahwa public speaking bukan hanya soal tampil atau soal berbicara, tapi juga soal bagaimana kita menghargai audiens yang mendengarkan kita. Nah, sekian refleksi cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!